Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Viana Valentasari. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai Dynamic Routing AI GRP. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai Dynamic Routing AI GRP. Yang pertama di sini ada pengenalan tentang Dynamic Routing. Dynamic Routing adalah metode routing di mana router secara otomatis mempelajari, memperbarui, dan memilih jalur terbaik menuju suatu jaringan tujuan menggunakan routing protokol. Dengan Dynamic Routing, administrator tidak perlu masukkan semua route secara manual, berbeda dengan Static Routing. Nah, di Dynamic Routing ini ada beberapa protokol yang sering digunakan. Yang pertama itu ada AIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Yang kedua ada OSPF Open Shortest Path First. Dan yang ketiga ada BGP atau Broader Gateway Protocol. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari yang Dynamic Routing AIGRP. Adalah routing dinamis dari Cisco yang bisa otomatis memilih jalur tercepat dan paling efisien dengan perhitungan bandwidth serta delay dan cepat beradaptasi kalau ada jalur yang terputus. Kita langsung saja untuk konfigurasinya. Setup topologi 2 router. Di sini kita tambahkan 2 router dan 2 PC. Di sini kita sambungkan dari router 1 ke router 2, kemudian dari router 1 ke PC 1, dari router 2 ke PC 2. Nah, ini untuk IP addressnya di router 1 gig 00 yaitu IP-nya 10.10.10.1/24. Kemudian gig 00 di router 2 IP-nya yaitu 10.10.10.2/24. Nah, untuk gig 01 di router 1 IP-nya yaitu 192.168.10.1/24. Di gig 01 router 2 yaitu 192.168.20.1/24. Di PC 1 IP-nya yaitu 192.168.10.2/24 dan di PC 2 yaitu 192.168.20.2/24. Kita langsung saja konfigurasi IP-nya. Kita masuk ke router 1, kita ke tab CLI. Kita masuk ke mode konfigurasi. Di sini kita masuk interface rank gig 0 sampai 1. Kita nyalakan kabelnya dulu. No shutdown. Nah, sudah. Kemudian kita exit dulu. Kita masuk ke interface gig 00. Kemudian di sini kita tambahkan IP-nya, IP add yaitu 192.168.10.1. Kemudian untuk subnetnya 255.255.255.0. Kemudian kita keluar. Kita masuk ke interface gig 01. Kemudian kita tambahkan IP address-nya yaitu 192. Maaf, tadi ada kesalahan untuk IP-nya. Kita terbalik, kita connect dulu dari interface gig 00 teman-teman ya. Nah, di sini untuk IP add 10.10.10.1/24. Kemudian subnetnya yaitu 255.255.255.0. IP add 10.10.10.1. Oh, di sini tidak ada slice-nya. Sudah, kemudian kita keluar. Kita masuk ke gig 01, interface gig 01. Kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.10.1. Kemudian subnya 255.255.255.0.
sudah, kemudian kita exit. Kemudian kita masuk pada router 2. Di sini kita masuk ke interface rank gig 00 sampai 1. Di sini kita no shutdown. Kemudian di sini kita exit. Kita masuk ke interface gig 00. Di sini kita tambahkan IP-nya yaitu 10.10.10.2. Kemudian subnya 255.255.255.0. Exit. Kemudian kita masuk ke interface gig 01. Untuk IP-nya yaitu 192.168.20.1 dan subnya 255.255.255.0. Dan kita exit. Nah, kemudian kita masuk pada PC1. Kita ke desktop IP configuration. Nah, untuk IP-nya yaitu 192.168.10.2. Subnetnya 255.255.255.0 dan default gateway-nya 192.168.20.1. Sudah. Kita ke PC2. Desktop IP configuration. Di sini IP-nya itu 192.168.20.2. Subnetnya masih utuh dan untuk default gateway-nya 192.168.20.1. Nah, sekarang yaitu konsep static routing versus dynamic routing. Nah, untuk static routing kita harus menambahkan IP route destination, search, dan gateway. Artinya yaitu IP route kemudian tujuan atau jalurnya. Nah, misalkan di sini PC1 ingin berkomunikasi dengan PC2, nah itu membutuhkan IP route. Nah, di sini IP route destinationnya yaitu 192.168.20.0/24, kemudian subnetnya 255.255.255.0 dan jalurnya 10.10.10.2. Dan ini juga sebaliknya, IP route 192.168.20.0 yaitu destinationnya, kemudian subnetnya 255.255.255.0 dan jalurnya 10.10.10.1. Nah, ini adalah konsep untuk static routing. Nah, untuk konsep dynamic routing itu menggunakan advertise connected network. Artinya router akan memberitahukan ke router lain dengan jaringan yang akan digunakannya, yang langsung terhubung dengannya. Kita masuk pada router 1. Di sini kita masuk ke router EIGRP. Kita tanda tanyakan. Nah, di sini ada 1 sampai 65535 autonomous system number. Nah, di sini kita bebas milih berapa. Nah, autonomous itu kita di sini harus sama, semua routernya itu harus sama ya teman-teman. Di sini kita pilih 10. Kemudian kita masukkan networknya. Kemudian kita masukkan network lagi yang 192.168.10.0. Sudah. Kita langsung ke router kedua. Kita masuk ke router EIGRP 10.
kemudian networknya 10.10.10.0. Nah, di sini sudah ada peringatan bahwa IP 10.10 itu sudah ada di router 2, yang artinya itu sudah tetanggaan. Kita coba lihat, kita coba cek dulu, yaitu the show IP EIGRP neighbor. Nah, bisa dilihat MAC IP-nya di sini sudah ada. Kemudian kita masukkan network untuk 192.168.20.0. Kita coba lihat the show IP route. Nah, di sini sudah ada D yang artinya dynamic. Kita coba kirim paket dari PC1 ke PC2. Pilot kita coba kirim lagi. Nah, ini sudah sukses. Nah, kemudian setup topologi 3 router. Di sini kita tambahkan satu router dan satu PC lagi. Nah, di sini untuk IP-nya di gig 02 pada router 2 yaitu 20.20.20.1/24, kemudian di gig 00 di router 3 yaitu 20.20.20.2/24, kemudian di gig 01 di router 3 IP-nya yaitu 192.168.30.1/24, dan di PC3 IP-nya yaitu 192.168.30.2/24. Nah, di sini kita masukkan untuk IP-nya dulu. Kita masuk ke router 2. Nah, di sini kita masuk ke interface gig 02. Kemudian kita nyalakan dulu untuk kabelnya, no shutdown. Sudah, kemudian kita IP add 20.20.20.1 kemudian subnetnya 255.255.255.0. Selesai, dan deteksi dulu. Kita ke router 3, kemudian kita masuk ke interface rank gig 00 sampai 1. Kita no shutdown. Kemudian kita exit dulu. Kita masuk ke interface gig 00. Kemudian IP-nya IP at 20.20.20.2 dan subnetnya 255.255.255.0. Kita masuk ke G01, IP-nya yaitu 192.168.30.1. Kemudian subnetnya 255.255.255.0. Udah, kemudian kita tambahkan IP address di PC3 192.168.30.2. Kemudian untuk default gateway nya yaitu 192.168.30.1. Ini sudah. Nah, kemudian kita konfigurasi untuk EIGRP nya. Kita masuk ke router 3. Nah, di sini kita router EIGRP
GRP 10. Kemudian kita masukkan networknya, yaitu 20.20.20.0 dan 192.168.30.0. Nah, kemudian kita ke router 2, kita masuk router EIGRP 10, kemudian networknya yaitu 20.20.20.0. Kemudian kita cek do show IP EIGRP network. Sudah. Nah, di sini sudah ada 20.20.2, artinya mereka sudah tetanggaan. Kita coba cek di router 3, yaitu do show IP route. Nah, di sini ada dynamic 10.10.10.0, kemudian ada dynamic 192.168.10.0 dan 192.168.20.0. Kita coba konfigurasinya, kita kirim paket PC1 ke PC3 pilot. Kita coba lagi, sukses. Kemudian dari PC2 ke PC3 sukses. Nah, selanjutnya di sini kita tambahkan untuk topologi VLAN, kita tambahkan status switch dan 2 PC lagi. Nah, di sini untuk IP-nya pada gig 02 di router 3 yaitu 30.30.30.1/24. Kemudian pada PC 4 ini VLAN 40 dengan IP 192.168.40.2/24 dan PC 5 ini VLAN 10 dengan IP 192.168.50.2/24. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke switch-nya. Kita masuk ke interface FA01, kemudian switch port, mode terang. Sudah, kita exit. Kemudian kita buat untuk VLAN 40 dan 50. LAN 40, kemudian LAN 50. Exit. Kita masuk ke interface FA02. Kita lihat dulu untuk yang terhubung. Nah, di sini yang terhubung ke VLAN 40 yaitu FA02 dan yang terhubung ke VLAN 50 itu FA03 ya teman-teman. Masuk ke interface FA02, kemudian switch port, mode access, kemudian switch port, access, LAN 40. Exit. Kita masuk ke interface FA03, kemudian switch port mode access, kemudian switch port access VLAN 50. Exit. Kemudian kita lihat to show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada untuk VLAN 40 dan 50-nya ya teman-teman, aktif VLAN 40 di FA02 dan VLAN 50 di FA03.
Kemudian kita konfigurasi di router 3 dulu. Kita masuk ke interface gig 02. Ya, benar. Kemudian no shutdown. Sudah, kemudian kita masuk ke IP-nya, IP at 30.30.30.1, kemudian subnetnya 255.255.255.0. Kemudian di sini kita akan menambahkan interface untuk VLAN 40. Kita masukkan metodenya gig 02.40, kemudian encapsulation dot 1Q 40, kemudian IP nya itu 192.168.40.1 dan subnetnya 255.255.255.0. Kemudian kita buat untuk yang VLAN 50 gig 02.50, kemudian encapsulation .1Q50, lalu IP address 192.168.50.1. Sudah, kemudian kita masukkan IP di PC 4, yaitu 192.168.40.2 dan default gateway-nya 192.168.40.1. Sudah. Lalu di PC 5 192.168.50.2, kemudian gateway-nya 192.168.50.1. Sudah. Kemudian di sini kita akan mencoba berkomunikasi antar VLAN dari VLAN 40 ke VLAN 50. Pilot kita coba lagi dari VLAN 40 ke VLAN 50. Nah, ini sudah successful. Kemudian di sini kita akan konfigurasi AIGRP di VLAN. Kita konfigurasi di router 3. Kita masuk ke router AIGRP 10, kemudian kita masukkan networknya, yaitu 192.168.40.0 dan 192.168.50.0. Kemudian network 30.30.30.0. Kemudian kita lihat the show IP route.
Nah, ini sudah ada untuk 192, 168, 40.0 dan 50.0. Kita coba lihat di router 2. The show IP route. The show IP route. Kita lihat dulu. Nah, ini sudah ada untuk 40 dan 50 ya teman-teman. Kita coba berkomunikasi dari PC 1 ke PC 4. Ini successful. Kemudian kita coba dari PC 2 ke PC 5. Ini juga sudah successful ya teman-teman. Nah, artinya konfigurasi kita telah selesai ya teman-teman. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.